والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan masih sambungan daripada penjelasan makna al-amr, itu perintah. Terkadang perintah itu menunjukkan wajib, terkadang perintah itu menunjukkan pembolehan, terkadang perintah itu menunjukkan na'am barakallahu fikum penyamaan sama-sama. Dalam artian itu tidak sampai tingkatan na'am barakallahu fikum, intinya tasmiyah, itu menyamakan, maknanya penyamaan. Atau terkadang perintah itu menunjukkan tahdid, ancaman. Ancaman seperti contohnya kalau mau kafir ya kafir saja. Nah, itu bukan maknanya suruh kafir enggak ya, tapi itu ancaman itu loh. Kalau mau kafir kok kemudian kafir beneran, berarti itu ancamannya nanti azab gitu loh. Bukan maknanya suruh kafir enggak. Nah, kita lihat nanti barakallahu fikum. Nah, bukan maknanya suruh menjadi orang kafir enggak, cuman kalau mau kufur, kufur saja. Nah, tapi balasannya itu maksudnya. Mafhum ya? Kita lihat sekarang. Nah, summa qala itu kan. Summa qala, kemudian berkata al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih, kama atat wal qasdu minha taswiyah kadza li tahdidin wa takwinin hiyah. Nah, sebagaimana terkadang datang, nah, tujuannya dari perintah tersebut ada taswiyah, penyamaan. Sama saja gitu ngartikannya. Kadza seperti itu pula li tahdidin untuk ancaman. Nah, wa takwinin, takwin itu susunan. Nah, bentuknya adalah susunan. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, yakni maksudnya adalah wa ta'ti sighatul amri li tasmiyah. Terkadang datang bentuk amr, itu fi'il amr itu ya. Fungsinya bukan perintah, bukan pula sunnah, bukan pula pembolehan, namun fungsinya adalah penyamaan. Jadi maknanya ini sama-sama atau sama saja gitu ngartikannya nanti. Kita lihat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Artinya, bersabarlah kalian atau kalian pun enggak sabar, sama saja. Paham ya? Sama saja untuk kalian. Jadi seakan-akan apa? Sabar enggak sabar itu sama saja keadaannya seperti itu. Nah, seperti kalau orang memberikan peringatan kepada orang musyrikin atau orang kafir itu, kalian berikan peringatan ataukah enggak, sama saja mereka itu. Paham ya? Atau contoh yang lain, kalian mintakan ampunan untuk orang kafir ataukah tidak mintakan ampunan, sama saja enggak akan diampuni. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Cuman kalau sini bentuknya amr, perintah. Fasbiru, bersabarlah kalian. Aw la tasbiru, atau kalian pun enggak bersabar, sawa'un 'alaikum, sama saja buat kalian. Bersabar enggak bersabar sama saja untuk kalian. Kita lihat sini, yakni sabrakum wa adamahu siyan. Sabarnya kalian ataukah tidak sabarnya kalian itu sama-sama saja. Fal amru huna litaswiyah, maka perintah di sini adalah taswiyah, itu untuk penyamaan. Baina sabri wa adamihi, itu antara kesabaran atau antara bersabar dan tidak bersabar. Jadi sama saja, bersabar enggak bersabar sama saja. Nah, tidak ada hasilnya, tidak ada barakallahu fikum pengaruhnya. Kita lihat sini, hakadha mithlu katsirin, hakadha masala katsirun minal ulama bi annaha litasmiyah. Seperti inilah yang dipermisalkan kebanyakan daripada kalangan ulama, bahwasanya di sini adalah perintah atau amr, di sini adalah untuk taswiyah, penyamaan. Wa yuhtamanu annaha fil ayati litakbit wa tahsir. Nah, maksudnya terkadang atau maknanya juga di sini ada ihtimal yang lain. Di dalam ayat ini maksudnya adalah takbid, untuk membungkam, wa tahsir, atau istilahnya untuk merendahkan mereka. Ai annal murada minha, bahwasanya yang diinginkan dengan perintah tersebut, an yatahassar haula'il kuffar haitsu ya'lamuna annahu lan yanfa'ahum sabruhum aw adamu. Maksudnya apa? Membikin orang kafir tersebut semakin
berkeluh kesah dan juga semakin na'am barakallahu fikum tidak tenang. Semakin patah hatinya itu. Kenapa? Yaitu bahwasanya mereka itu mengetahui kesabaran mereka itu ataukah tidak sabar enggak akan bermanfaat untuk mereka. Paham ya? Jadi walaupun mereka sabar ataukah tidak tetap enggak ada manfaatnya buat mereka, itu istilahnya itu. Naam. Ini makna tasmiyah. Lakin ulama yumassiluna biha 'ala tasmiyah. Akan tapi para ulama mencontohkan dengan ayat tersebut adalah ayat yang menunjukkan tasmiyah perintahnya. Berikutnya sekarang. Ada perintah yang fungsinya naam untuk mengancam atau memberikan ancaman. Karena hukum asalnya perintah kemarin apa? Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib, tapi tidak semua perintah. Terkadang perintah itu menunjukkan wajib, terkadang sebuah perintah menunjukkan sunnah, terkadang perintah itu maknanya apa? Pembolehan, terkadang perintah itu maknanya apa? Ancaman. Kita lihat ini makna ancaman. Wa qaluhu kada litahdidin, yakni annaha taridu litahdid. Bahwasanya perintah itu terkadang datang dalam bentuk tahdid, ancaman. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Ini kalau kita perhatikan baik-baik, lam di sini adalah lamul amr, lam yang menunjukkan perintah. Jika dia mau, biarkan dia beriman, dan jika dia mau, atau siapa saja yang dia mau, biarkan dia kufur. Nah, ini kan perintah untuk kufur dan perintah untuk beriman. Paham ya? Nah, perintah kekufuran di sini bukan maknanya kufurlah kamu. Itu semata-mata itu bukan itu, tapi kufurlah kamu. Tapi kalau kamu kufur dapat ancaman itu loh. Paham ya? Jadi ini sifatnya apa? Barakallahu tahdid, memberikan ancaman saja. Bukan maknanya perintah untuk kita kufur, enggak. Ancamannya kalau kamu kufur, ancamannya adalah azab misalkan. Kita lihat di sini. Wa taghyir huna, pilihan di sini, milih mukmin atau milih kafir, milih beriman atau milih kufur. Pilihan di sini, hal huwa 'ala sabilit tasyahhi, naqulu la. Apakah di sini bentuk pilihannya ini adalah apa? Dalam bentuk tasyahhi, yaitu seenaknya kita. Nah, kalau kita ingin kufur ya kufur. Kalau kita ingin beriman ya beriman, atau seenaknya kita seperti itu atau bukan? Naqul la. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimatullah alaih, tidak, enggak seperti itu. Walakinnahu 'ala sabilit tahdid. Tapi pilihan di situ adalah dalam bentuk tahdid, ancaman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ancamannya kalau kamu kufur, itu justru azab di depan kalian itu loh. Di depan kamu tersebut. Nah, jadi kalau dijumpai dalam ayat atau yang semisalnya kalau ada perintah pilihan, kalau mau kufur ya kufur saja. Kalau mau beriman ya beriman saja. Itu bukan maknanya kita milih seenaknya, enggak. Bukan maknanya milih seenaknya, tapi itu adalah bentuknya ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang kufur, nah maka azab di kemudian hari. Allahu musta'an. Kama taqulu li ibnika ba'da an ya'siya amran. Seperti halnya ketika engkau mengatakan kepada anak lelakimu setelah apa? Dia berbuat maksiat. Nah, dia bermaksiat terhadap sebuah perkara. Nah, atau ngomong sama anak kita misalkan, atau kalian ngomong sama anak kalian. Anak kalian ada yang ngerokok gitu misalkan ya. Yang ngerokok lagi aja gitu. Apakah maknanya suruh ngerokok lagi? Bukan, itu ancaman gitu loh. Ancaman bagi anak tersebut. Nah, sudah dinasihati rokok itu haram kok malah merokok. Ngerokok lagi sana. Itu apakah maksudnya perintah biar dia merokok lagi atau ancaman? Ancaman gitu loh. Nah, kita lihat di sini. Seperti halnya engkau ucapkan kepada anakmu setelah anakmu berbuat maksiat. Ulangi saja. Ila hadzal fi'il, ulangi saja kepada perbuatan ini. Nah, in kunta shadiqan, jika engkau benar-benar jujur. Famuraduka tahdidu. Maksudnya yang diinginkan dengan ucapanmu itu adalah ancaman buat anak tersebut. Maksudnya anak kecil dinasihati jangan main-main, malah ngayal dia, tetap main-main terus. Akhirnya kita katakan, "Dah main terus saja." Itu maksudnya main terus itu apakah maknanya suruh mainan terus atau itu ancaman itu? Ancaman itu. Maksudnya jangan main-main itu loh. Seperti itu. Nah, maaf salah ya bedanya ya. Berikutnya wa qalu wa takwinun, na'am, wa takwinin hiya. Sekarang takwin maksudnya fiilnya fiil amr, tapi maknanya ada takwin, yaitu penyusunan atau maknanya kauniyah. Kita lihat sini. Ai anna hadhihi sighah wa hiya if'al. Taqulu atau takunu litakwin. Bahwasanya bentuk ini bentuk if'al fiil amr, if'il, uf'ul, fiil amr itu ya. Nah, itu maknanya terkadang litakwin.
Nah, dari kata kawana yukawinu takwinan, menyusun atau membentuk. Wa dzalika fi jami'i awamirillahil kauniyah. Ini semuanya masuk dalam seluruh perkara-perkara Allah Subhanahu wa taala atau seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya kauniyah. Nah, kita lihat kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Hanya saja perkaranya Allah Subhanahu wa taala itu apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebuah atau sesuatu, itu Allah taala akan mengatakan pada sesuatu tersebut jadilah, maka jadilah. Nah, kun fil amr itu. Jadilah berarti kan takwin. Tersusun itu ya, menjadi apa? Kalau Allah taala ingin menjadikan sesuatu ya jadi sesuatu. Baik sesuatu yang hidup atau benda mati. Nah, yang jelas takwin maknanya di situ. Kita lihat wa qauluhu i'tiya taw'an aw karha. Naam. Datanglah kepadaku dalam keadaan taat maupun terpaksa. Faqulu awamirillahi al-qadariyah litakwin. Seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan masalah takdir itu litakwin. Ada tujuannya untuk takwin, yaitu pembentukan atau susunan. Na'am barakallahu fikum. Seperti misalkan Allah taala mengucapkan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Jadi sesuatu bentuk yang memang bentuknya itu macam-macam, ada bentuk yang hidup, ada bentuk yang matian itu. Nah, barakallahu fikum. Fa in qala qailun, kalau seandainya ada orang yang berkata, "Man ladzi yadulluna 'ala anna al-amra ya'ti li hadhil aghrad allati dzakara al-mu'allif?" Apa sih yang menunjukkan kepada kita bahwasanya perintah itu terkadang datang untuk tujuan-tujuan seperti ini yang disebutkan oleh mu'allif? Naqul, kita katakan al-qara'in was-siyaq. Jadi intinya kembali kepada qarinah-qarinah, tanda-tanda dan konteks kalimatnya. Apa maksudnya ya? Nah, seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu semuanya perintah yang awal itu adalah perintah yang wajib. Tinggalkanlah jual beli. Segeralah kalian menuju zikir kepada Allah taala. Wajib enggak itu? Perintahnya wajib. Kembali ke hukum asal, al-asl fil amr yadullu 'ala wujub. Setelah itu nanti ada perintah lagi. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi yabtaghu min fadlillah. Apabila sudah selesai salat, pergilah kalian, menyebarlah kalian di muka bumi ini. Itu perintah enggak? Tapi perintahnya apa, wajib atau pembolehan? Pembolehan, boleh-boleh aja. Kita mau kembali kerja enggak masalah, enggak kerja pun enggak masalah juga. Tapi yang pertama tadi wajib gitu loh. Perintah berzikir, perintah meninggalkan jual beli wajib. Nah, seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Jadi intinya kok tahu dari mana sih? Qarinah. Konteks, siyak. Paham ya? Siyak itu adalah konteks atau bentuk kalimat, itulah akan kita ketahui nanti. Nah, kita lihat sini. Jadi taunya dan qara'in wasiyaq. Fal qara'in wasiyaqu laha ahamiyatun kabiratun. Maka qarinah-qarinah, tanda-tanda dan juga konteks kalimat itu memiliki peran yang sangat penting dan besar fi fahmil murad, untuk memahami apa yang diinginkan. Naam. Falaysa kullu kalimatin ta'ti fi mawdi'in li ma'nan ta'ti li hadzal ma'na fi kulli mawdi'in. Maka tidak setiap kata itu datang fi mawdi'in, pada sebuah tempat untuk membawa makna kemudian datang pula dengan makna yang sesuai dengan tempat tersebut, enggak seperti itu. Terkadang memiliki makna lain gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Seperti tadi itu. Kita ingatkan anak kita, jangan main-main. Dia tetap main terus. Akhirnya setelah itu kita ngomong, "Dah main terus saja." Kalau gitu main terus saja. Nah, itu apakah perintah itu menunjukkan bahasanya anaknya suruh main-main terus? Bukan, ancaman, tahdid. Nah, diketahui dengan siyak. Paham ya? Diketahui dengan siyak, konteks kalimatnya. Naam, wa inna ma yu'atsiru siyaq fi taghyiri makna, dan hanya saja terkadang konteks kalimat itu berpengaruh di dalam mengubah maknanya. Jadi terkadang makna itu berubah-ubah tergantung dengan konteksnya tadi. Tergantung dengan konteksnya. Nah, barakallahu fikum. Bukan semata-mata semua perintah wajib, enggak. Ada perintah yang menunjukkan wajib, ada perintah yang menunjukkan sunnah, ada perintah yang fungsinya memberikan ancaman, ada perintah yang fungsinya pembolehan, ada perintah yang fungsinya apa tadi? Memberikan apa? Ancaman atau taswiyah tadi, penyamaan, takwin, macam-macam. Sesuai dengan siyaknya. Naam.
Yang terakhir kita baca dulu, barakallahu fikum. Famathalan sebagai contoh, lau qala qailun, kalau seandainya ada yang berkata, "Naam, da'autul yauma al-khadam 'alal ghida." Aku mengundang pada hari ini pembantu untuk makan siang. Ghada ini ada dua makna ya. Nah, karena ghada ini ada dua bacaan, ghada atau ghida. Paham ya? Kalau ghada itu makan siang, kalau ghida itu makanan pokok. Nah, jadi kalau pembantu cocoknya ini untuk makanan pokok. Jadi aku undang pada hari ini para pembantu untuk mengambil makanan pokok itu juga bisa. Karena nanti maknanya beda, kita lihat. Sumaqal da'autul malika 'alal ghada. Aku mengundang raja itu untuk makan siang. Itu cocok. Karena raja enggak butuh bantuan, makanan pokok enggak butuh kan itu. Nah, padahal sama-sama tulisannya ghain, dal, alif, hamzah. Ya enggak? Kita lihat. Fala syakka anna as-sami'a sayafhamu anna hunaka ikhtilafan kabiran bainal ghida fil jumlah ula wal ghada fil jumlah tsaniyah. Maka enggak diragukan lagi bahwasanya si pendengar akan paham bahwasanya di sana ada perbedaan yang sangat besar antara ghida dengan apa? Ghada. Nah. Barakallahu fikum pada kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Ma'anna kalimatul ghida wahidah. Pada kalimat lafaz seperti itu satu saja kalimatnya. Maksudnya itu bentuknya sama satu itu loh. Nah, lakin siyaq wal qara'in ja'alaha mukhtalifatan. Akan tapi konteks kalimatnya dan juga qarinahnya, na barakallahu fikum, menjadikan dia harus berbeda. Bihasbi ma tudhaf ilaih, sesuai dengan kadar apa yang disandarkan kepadanya. Atau bisa dibaca dua-duanya sama, ghada gitu aja. Biar enggak bingung ya. Ghada. Jadi sama-sama makan siang, tapi yang dibayangkan orang makan siangnya yang diperuntukkan untuk pembantu sama enggak makan siangnya yang diperuntukkan untuk raja? Beda. Padahal sama-sama makan siang. Walaupun antum belum menghadiri, tapi secara konteksnya dipahami. Oh, enggak mungkin kalau makan siangnya para pembantu ini enggak mungkin semewah makan siangnya raja gitu istilahnya. Tapi sama-sama makan siang. Paham belum? Perbedaannya dengan konteks dan siyak tadi itu. Misalun akhar, contohnya. Jadi bacanya ghada itu aja ya, makan siang itu aja ya. Contoh lain. Qaulu ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya pada 6 hari. Kemudian Allah taala beristiwa di atas arsy-Nya. Wa qalu fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki, sama-sama istawa perhatikan. Maka apabila engkau telah meninggi, istawaita ini maksudnya meninggi, dan orang yang bersamamu di atas perahu. Ini kan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam kan? Nabi Nuh alaihissalam dan orang yang beriman dengan beliau. Nah, sekarang istawaita, meninggi di atas perahu sama enggak meninggi di atas arsy? Beda, karena istiwa Allah Subhanahu wa taala itu al-'ulu wal istiqrar. Meninggi dan menetap di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham maksudnya ya? Nah, tapi kalau manusia itu 'ulu, manusia memiliki sifat tinggi, tapi tingginya manusia terbatas itu loh. Si fulan tinggi di atas atap. Paham ya? Di atasnya lagi mungkin ada sesuatu kan itu. Nah, barakallahu fikum. Dan enggak akan menetap dia di atas atap tersebut. Turun lagi nanti. Paham ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala al-'ulu wal istiqrar. Nah, itu meninggi dan juga menetap di atas arsy-Nya. Nah, barakallahu fikum. Tidak boleh kita mengkaifiyahkan bagaimananya bentuknya kayak apa, wallahu alam. Nah. Fama min syakkin anna al-istiwa'a fil ayatil ula mukhtalifun tamaman anhu fil ayatis tsaniyah. Maka tidak ada lagi keraguan bahwasanya istiwa pada ayat yang pertama itu berbeda secara sempurna dengan ayat yang kedua, sama-sama istiwa. Pertama istiwa, kedua juga istiwa. Li'anal mudhafa ilaih, karena yang disandarkan kepadanya atau yang disandari yakhtalifu berbeda. Fala budda an yakhtalifal ma'na, maka harus juga beda maknanya. Yang sandarkannya beda. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua manusia. Jadi istiwanya Allah Subhanahu wa taala tentunya beda dengan istiwanya manusia kan itu. Nah, kalau yang kedua ini istiwa di atas perahu. Misalnya akhir contoh yang lain. Naqra'u qaulahu ta'ala, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah taala dibentangkan. Hal nafhamu anna hatainil yadaini misl qaulihi ta'ala bima kasabat aydin nas? Apakah kita akan memahami
Bahwasanya dua tangan ini seperti ucapan atau firman Allah Ta'ala dengan sebab ulah yang dibikin oleh tangan-tangan manusia. Sama-sama tangan enggak? Sama-sama tangan, tapi maknanya sama enggak? Ya jelas beda. Yang pertama, dua tangan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tangan-tangan disandarkan kepada siapa? Manusia. Nah, perbedaan penyandaran ini juga mempengaruhi makna gitu loh ya. Jadi beda. Nah, kita lihat la enggak sama. Bal yakhtalifu bihasbil mudhaf ilaih. Bahkan akan berbeda maknanya tergantung dengan apa? Tergantung yang disandari. Sekarang yang pertama, kedua tangan yang dibentangkan tersebut disandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tangan-tangan disandarkan kepada manusia. Jadi tangan itu sudah akan beda maknanya manakala nam yang disandarkan itu pun juga berbeda. Apa maksudnya ya? Karena tangan manusia terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikaifiahkan, digambarkan dengan gambaran-gambaran kita. Paham ya? Untuk masalah asma wa sifat itu semuanya tidak boleh sembarangan. Enggak boleh kita mengkaifiahkannya. Bagaimana sih bentuknya? Kayak gini, kayak gitu enggak bisa. Semua bayangan kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu ada dua kemungkinan. Kalau kita misalkan Allah Ta'ala punya dua tangan, antum bayangkan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bayangan antum itu akan menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Satu, sudah nggak boleh. Bayangan kedua akan menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada. Jangan-jangan tangannya seperti ini, panjang, lebar, luas, kemudian ini. Nah itu ternyata nggak ada wujudnya kan. Nah oleh karena itu tidak diperintahkan dan tidak dibebankan untuk membayangkan. Yang diperintahkan mengimani Allah Ta'ala punya dua tangan yang hakiki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Sudah selesai. Nah, idan jika demikian al-qara'inu hiya allati tu'ayyinul ma'na. Jika demikian berarti qarinah-qarinah itulah, tanda-tanda itulah yang bisa memastikan maknanya, yang bisa menentukan maknanya. Fa min sam wa man samma wa min samma, maka dari sanalah samari hunaka ya. Wa min samma, dan dari sanalah tajidu mas'alatan fiha na'am amrun yakhtaliful ulama fi. Dan dari sanalah engkau akan menjumpai sebuah permasalahan di dalamnya yang barakallahu fikum yang mengenai amrun, yang mengenai sebuah perintah yang para ulama berselisih di situ. Hal huwa lil wujub aw lil istihbab aw lil ibahah. Perintah tersebut menunjukkan wajib atau menunjukkan sunnah atau menunjukkan pembolehan. Wa rubbama yuqalu lit tahdid hasbil qara'in. Dan bahkan terkadang perintah itu menunjukkan apa? Menunjukkan tahdid, ancaman tadi sesuai dengan qarinah. Apa maksudnya ya? Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai bingung ya. Intinya perintah itu hukum asalnya al-asl fil amr yadullu al wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut kecuali kalau ada qarinah. Nah, qarinah inilah yang akan membedakan antara perintah itu menunjukkan wajib atau sunnah atau pembolehan atau ancaman. Paham ya? Namanya qarinah, namanya qara'in. Na'am, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.